Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang teknologi informasi dalam perspektif perusahaan. Saya Arifan Anggara. Saya Mahfud Alwi. Dan saya Rizaldi Alfiansyah. Teknologi informasi atau TI merupakan sebutan lain dari teknologi komputer yang dikhususkan untuk pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat bagi sebuah perusahaan. TI ini terus mengalami perkembangan baik dari bentuk, ukuran, kecepatan, dan kemampuan untuk mengakses multimedia dan jaringan komputer. Perkembangan prosesor tersebut mencapai tingkat kecepatan yang sangat tinggi dalam 10 tahun terakhir. Persaingan dalam perkembangan prosesor telah mendorong pertumbuhan industri TI karena setiap prosesor dapat baru diciptakan maka membutuhkan spesifikasi baru, khususnya yang terkait dengan RAM dan kapasitas pengingat sekunder seperti hard disk. Gelombang inovasi teknologi. Menurut Budi Sutejo, gelombang teknologi informasi yang berbasis internet berkembang melalui beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Gelombang pertama. Pemanfaatan TI difokuskan untuk peningkatan produktivitas dan memperkecil biaya. 2. Gelombang kedua. TI difokuskan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan peralatan komputer melalui pembangunan jaringan komputer. 3. Gelombang ketiga. TI difokuskan untuk menghasilkan keuntungan lewat pembangunan program informasi. 4. Gelombang keempat. TI difokuskan untuk membantu proses pengambilan keputusan dari data kuantitatif. 5. Gelombang kelima. TI difokuskan untuk meraih pelanggan atau konsumen melalui pengembangan jaringan internet. 6. Gelombang keenam. TI yaitu mengembangkan sistem jaringan tanpa kabel atau wireless. Sinergi positif dan negatif sistem informasi dan strategi perusahaan. Kuadran 1. Sinergi positif. Kualitas sinergi perusahaan yang dihasilkan sangat baik dan dapat dipertanggungjawabkan konsultan yang diperlukan sebagai second opinion. Kuadran kedua. Masih dimungkinkan terjadinya sinergi positif, tetapi harus ada upaya keras untuk mencari berbagai sumber informasi. Konsultan yang dibutuhkan adalah konsultan sistem informasi. Kuadran ketiga, sinergi negatif. Kualitas sinergi perusahaan yang dihasilkan tidak baik dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bantuan konsultan tidak banyak menolong, kecuali untuk membenah perusahaan. Kuadran keempat, masih dimungkinkan terjadinya sinergi positif, misalnya dengan meminta jasa konsultan untuk memadu penyusunan strategi perusahaan. Pendekatan human-centered dalam manajemen perusahaan. 1. Teknologi informasi dan keunggulan kompetitif. Hubungan antara teknologi informasi kompetitif lembaga bahwa lembaga perlu mengembangkan kapabilitas teknologi informasi secara efektif dengan biaya untuk investasi teknologi informasi menghasilkan sistem yang tepat guna dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan implementasi teknologi informasi. Yang kedua, faktor manusia dalam manajemen informasi. Suatu lembaga dapat berhasil dalam kompetisi bukan karena hanya menerapkan teknologi informasi tertentu, melainkan telah mengembangkan suatu kapabilitas tertentu untuk menerapkan teknologi informasi dalam menghadapi perubahan. Human-centered approach versus machine-centered approach. Untuk pemakai berbagai informasi dalam lembaga, hanya satu hal yang harus diperhatikan, yaitu manajemen informasi yang efektif dimulai dengan berpikir bagaimana manusia menggunakan informasi, bukan berpikir bagaimana orang menggunakan mesin. Keamanan sistem informasi, moral, etika, dan hukum teknologi informasi. Keamanan sistem informasi. Menurut Hari Gunarto dalam Budi Sutejo, terdapat 3 jenis pengendalian data dan informasi sebagai berikut. A. Pengendalian sistem informasi.
B. Pengendalian prosedural. C. Dan pengendalian fasilitas. 1. Pengendalian sistem informasi. Pengendalian ini merupakan cara dan upaya untuk meyakinkan bahwa keakuratan dan validitas kegiatan sistem informasi dapat dilakukan kapan dan di mana kegiatan itu dioperasikan. 2. Pengendalian prosedural. Untuk menjaga agar pelayanan informasi cukup aman, maka selain pengendalian sistem informasi, dibutuhkan pengendalian prosedural yang mengatur prosedur pengoperasian administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien. 3. Pengendalian fasilitas dan usaha pengamanan. Hal ini dilakukan untuk melindungi fasilitas fisik, sistem informasi yang berbasis teknologi informasi, serta peralatan mendukungnya dari kerusakan dan pencurian. B. Moral, etika, dan hukum teknologi informasi. Menurut McLeod dalam Budi Sutejo, moral merupakan kebiasaan dalam mempercayai perilaku baik atau buruk, sedangkan etika merupakan serangkaian petunjuk yang harus diikuti, memiliki standar atau idealisme yang diterima oleh perorangan, kelompok, atau suatu komunitas. Etika teknologi informasi berperan sebagai alat analisa mengenai sifat dan dampak sosial teknologi informasi, serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi informasi tersebut. Etika digunakan untuk menganalisa sifat dan dampak sosial ekonomis yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi informasi dan usaha-usaha untuk menerima dan menghargai semua kegiatan yang mengarah pada pengoperasian dan meningkatkan layanan teknologi informasi. Hambatan dalam menghadapi penerapan etika dan hukum pada teknologi informasi dan internet antara lain pemahaman mengenai etika dan hukum pada masing-masing kelompok sosial yang berada, baik di negara maupun di negara berkembang. Hukum merupakan aturan formal tentang perilaku, wewenang, atau kekuasaan pemerintahan yang menentukan subjek atau kewarganegaraan. Beberapa negara telah berhasil secara konkret membuat peraturan untuk mengatasi tindakan yang dianggap melanggar etika dalam bentuk undang-undang atau hukum teknologi informasi. Misalnya A. Kanada dengan jenis undang-undang Telecommunication, Broadcasting, Radio Communication and Criminal Code. B. Amerika Serikat dengan undang-undang Freedom of Information, Privacy Protection, Computer Security, Electronic Communication Act, Computer Fraud and Abuse Act, Wire Fraud Act, dan Telecommunication Act, Radio Communication dan Criminal Code. C. Indonesia menggagas kerangka etika dan hukum teknologi informasi yang dilakukan para pakar hukum Indonesia yang dibahas melalui mailing list antara lain telematika.egroup.com. Dalam menanamkan budaya etika pada perusahaan, ada 3 bentuk implementasi yang harus diperhatikan, yaitu 1. Membentuk paham etika perusahaan, 2. Program etika, 3. Membangun kode etik perusahaan tersendiri atau beradaptasi dengan kode etik yang dibuat oleh lembaga lain. Layout 2012 mengemukakan bahwa dalam merencanakan operasi teknologi informasi yang berentik harus memenuhi 10 tahap standar etika, yaitu 1. Merumuskan paham etika, membentuk prosedur melalui peraturan-peraturan yang ada, menetapkan sanksi, mengakui ada perilaku etis, memfokuskan pada program pelatihan, melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan, mendorong program rehabilitas etika, mendorong partisipasi masyarakat profesional untuk membuat kode etik, dan yang terakhir, menetapkan budaya keteladanan.
Logical malleability atau kelenturan logika, transformation factor atau faktor transformasi, dan invisibility factor atau faktor yang tidak kasat mata. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut. A. Kelenturan logika, bahwa perangkat aplikasi teknologi informasi akan melakukan hal-hal yang diinginkan pembuatnya, yaitu programmer. Yang B. Faktor transformasi, kehadiran teknologi informasi dalam dunia bisnis tidak hanya mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, tetapi secara langsung akan merubah cara-cara karyawan perusahaan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Yang C. Faktor tidak kasat mata, komputer sebagai kotak hitam dan teknologi informasi akan bekerja sesuai dengan aplikasi yang diinstalasi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.